Silakan dibuka surat yang ke-94, surat Al-Insyirah. Surat ini berbicara kepada kita ketika kita menghadapi masalah atau kita sudah selesai menghadapi masalah. Coba ayat pertama dibaca terjemahannya, mungkin yang di sini atau yang di rumah, silakan. Ya, saya baca ya Ustaz. Mari silakan. Ayat 1 di Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Itu yang ayat 1 di Ustaz. Ya, cukup ayat 1 saja. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Ya. Muhammad? Tulisan Nabi Muhammadnya dihilangkan aja dulu, sehingga kita merasakan Allah berbicara pada kita. Silakan dibaca kembali. Ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya. Jadi begini, Allah mengajak kita memahami persoalan yang lalu itu. Dari usia kita kecil sampai usia dewasa sekarang ini, bukankah kita melewati banyak persoalan? Kan gitu. Sekarang kalau saya tanya, dari masa kecil sampai masa sekarang, persoalan yang masih ada dengan yang sudah selesai banyak mana? Atau semua tidak selesai? Yang selesai. Banyak yang selesai. Yang di rumah yang sudah selesai, atau lebih banyak yang tidak selesai? Banyak yang sudah selesai. Oke, Allah memberitahu kita sekarang ini bukankah rasa kamu, dada kamu, perasaan kamu, hati kamu sudah saya buat tenang terhadap masalah-masalah yang kemarin? Jawabannya apa? Ya atau tidak? Iya. Ya. Artinya ya. Kalau iya, artinya Allah ngajak ngomong kita. Bukankah selama ini saya selalu bantu kamu? Kalau masalah selesai, hatimu menjadi tenang. Bukankah sekarang ini hatimu pun tenang terhadap masalah-masalah yang lalu? Betul apa tidak? Betul. Kemudian lagi Allah bicara ayat yang kedua dan ketiga. Silakan dibaca. Dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Ayat yang ketiga, yang memberatkan punggungmu. Ya. Kemudian Allah mengulang lagi. Bukan hanya rasa kamu yang saya bantu gitu. Tapi lebih dari itu, beban kamu terhadap masalah kemarin kan sudah selesai kan? Nah, sekarang kita ditanya oleh Allah, merasa tidak kamu bahwa selama ini saya bantu kamu? Jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3 Allah ngajak ngomong kita, kamu merasa tidak selama ini saya sudah bantu kamu? Apa jawaban kita? Merasa ya Allah. Merasa. Apa yang harus kita ucapkan ketika kita diajak ngomong oleh Allah ayat 1, 2, dan 3? Apa jawaban kita? Terima kasih. Sebelum terima kasih, akui dulu. Sebelum terima kasih, diakui dulu. Betul ya Allah. Benar ya Allah, Ya. Engkau melapangkan bebanku, Ya. menyelesaikan semua permasalahanku. Ya, engkau telah membantu permasalahan. Jadi setiap ada masalah, apa yang kita dapatkan dari Allah? Pertolongan Gusti. Ada yang lama. Yang mudah saja, bantuan. Ya, bantuan. Ya, artinya kita harus sadar bantuan Allah itu pasti datang
kepada kita. Ini yang Allah mau dengan ayat 1, 2, dan 3. Ketika perasaan ini ada, maka ketika kita akan menyelesaikan masalah, kita akan semakin punya kekuatan. Pertama kita pegang dengan ayat ini adalah setiap ada masalah Allah pasti bantu. Ada surah Al-Insyirah ayat 1, 2, dan 3. Itu Allah memberitahu kita, bukankah kamu saya sudah buat dadamu lapang terhadap masalah yang lalu. Ayat 2 dan 3, bukankah bebanmu berkurang? Saya turunkan bebanmu, saya bantu kamu sudah tidak terbebani terhadap masa yang lalu. Artinya apa? Allah ingin kita punya prinsip, sadarkan diri kita bahwa persoalan apapun yang datang Allah pasti bantu. Bisa apa tidak muncul prinsip ini? Kita ke ayat 4. Wa rafa'na laka dzikraka. Di situ di Quran terjemah dituliskan, dan kami tinggikan namamu. Ya, kami tinggikan namamu, sebutanmu. Sebagaimana di kamus, dikrun itu berarti bisa berarti daya ingat. Dikrun, daya ingat. Dikroka itu daya ingatmu. Kita itu kalau berdoa kan antara lain Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni. Apa itu? Apa ya Pak? Tambah pintar. Doa dia. Mengangkat. Meninggikan. Iya, meninggikan apa? Dikroka, daya ingat kita. Ingatan bukan derajat. Iya. Artinya apa? Artinya kita tambah pintar. Bukankah warafa'na laka dzikraka? Bukankah daya ingatmu saya angkat, kepandaianmu saya tambah ketika ada masalah datang. Ketika masalahnya selesai, ketika kamu mau menyelesaikan masalah itu, bukankah daya ingatmu tambah naik? Bukankah kepandaianmu bertambah? Ya apa tidak? Ya. Ya, itu. Jadi kalau ayat 1, ayat 2 dan 3 Allah menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman yang lalu, setiap ada masalah pasti Allah bantu. Yang kedua, pada ayat yang keempat ini Allah jelaskan, bukankah setiap ada masalah, baik masalahnya sudah selesai atau belum, kita pasti tambah ilmu. Pegang prinsip dua ini dulu. Dua prinsip ini dipegang dulu. Bahwa setiap kali kita punya masalah, kita harus sadar Allah pasti bantu. Yang kedua, kita harus sadarkan diri kita bahwa ilmu kita pasti tambah dengan adanya masalah itu. Ada masalah yang kita lalui. Oke? Sampai di sini. Walaupun masalahnya nggak selesai, tapi tetap tambah pinter ya Pak? Ya jelas, ada ilmu-ilmu yang datang ketika kita mau menyelesaikannya kan. Sebelum masalahnya selesai itu kan kita ada step-step yang kita kerjakan. Walaupun step itu salah, tetap kan tambah ilmu dengan step yang kita kerjakan itu. Tapi ini Allah berbicara tentang masalah kita yang sudah selesai. Yang membebani kita, masalah yang sudah selesai hilang. Perasaan kita, jengkel kita, perasaan nek kita, bingung kita terhadap masalah yang lalu, ketika sudah selesai masalah itu hilang. Nah, begitu masalahnya selesai, pasti kita dapat ilmu baru. Kita ulang lagi bahwa ketika sebuah masalah selesai, satu, kita harus punya prinsip
Allah sudah menolong dan kita tambah pintar. Maka sebelum kita sebelum kita menghadapi masalah, kita harus sadar bahwa dunia ini saat kita hidup itu pasti akan muncul masalah. Kenapa masalah muncul? Jawabannya Karena kita hidup. ya, karena kita hidup. Maka setiap kali kita tetap hidup, maka siap-siaplah menghadapi masalah yang akan datang. Oke, saya ulangi lagi kembali ke surat Al-Insyirah. Ini apa yang kita akan ambil. Tadi belum diambil kesimpulan. Baru kesimpulan ayat itu. Prinsipnya apa? Apa yang kita ambil prinsip dari ayat ini? Silakan. Yang pertama, kita harus yakin setiap masalah Allah bantu. Yang kedua, Setiap masalah kita akan ngambil pelajaran atau tambah pintar. bukan ngambil pelajaran. Kita akan tambah pandai. Kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Kan begitu. Ya. Saya ulangi lagi. Dua ini harus dipegang dulu ya. Dua prinsip ini pegang dulu. Yang pertama, Allah pasti bantu. Yang kedua, kita tambah Pintar. pandai. Pandai. Oke, silakan dibaca di ayat berikutnya. Ayat 5, silakan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, udah. Allah menjelaskan kepada kita bahwa kesulitan apapun yang kita hadapi, pasti ada kemudahan yang kita dapatkan. Saya tanya kembali, ayat 5, bersama kesulitan ada kemudahan. Apa kemudahannya? Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kesulitan ada kemudahan. Apa itu? Bantuan Allah. Iya. Tambah pintar. Tambah pintar, betul. Mudah enggak ayat ini? Allah ngajak bicara kita mudah enggak? Gimana, Pak? Artinya mudah enggak Allah bicara sama kita, perlu penafsiran yang terlalu banyak enggak? Udah. Nah, iya, kok kita kesulitan sendiri kenapa? Mari kita lihat ayat ini urut gitu. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 Allah beritahu kita, bukankah masalah-masalah kemarin selalu saya tolong? Kamu merasakan apa enggak? Yang kedua, bukankah kamu tambah ilmu? Saya buat kamu tambah ilmu, saya angkat daya ingatmu setiap ada masalah selesai. Maka benar enggak yang pertama, bahwa setiap ada kesulitan ada kemudahan? Jawabannya benar. Yang pertama apa? Allah pasti bantu. Kemudian ya, masuk ke ayat 6. Sungguh bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Betul tidak itu? Betul. Apa yang kedua? Kita tambah pintar. Kita tambah paham. Cara memahaminya sederhana saja, tidak usah ke sana kemari. Itu lebih gampang kita mengambil prinsip ayat. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 7. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras. Ya. Allah membantu kita. Jangan menganggap bahwa ketika sebuah masalah selesai, tidak akan muncul masalah lagi. Maka kita perlu berletih-letih, fansop itu, bersusah payah, menyiapkan diri untuk menghadapi
masalah yang akan datang. Kira-kira dengan apa mempersiapkannya? Tidak usah dijawab, nanti masuk ke surat 93. Nih. Dengan apa? Nanti dulu, nanti Allah akan bantu. Yang penting ayat ini menjelaskan kepada kita, bersiap-siaplah menghadapi masalah lagi. Ayat terakhir apa? Yang keras? Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ya, apa ini ayat ini? Apa? Ya, pertolongan itu sama supaya kamu tambah pandai lagi. Iya, betul. Jadi sudah dijawab dari sini. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Berharaplah kepada Allah. Ada kekuatan dalam diri kita. Ayat 1, 2, 3, dan 4 itu melekat pada jiwa kita. Kita berharap betul kepada Allah agar Allah menanamkan kekuatan jiwa pada diri kita. Apa itu? Satu, setiap masalah pasti Allah bantu. Yang kedua, setiap masalah pasti kita tambah pandai. Ini prinsip yang perlu dipegang. Sehingga ketika masalah datang, setidaknya tidak 100% kita terbebani. Kan gitu. Karena ada 2 poin yang sudah kita pegang. Yang pertama, Allah pasti bantu. Yang kedua, kita pasti tambah pandai. Ini 2 prinsip yang akan mengurangi beban kita menghadapi suatu masalah.